Pelecehan seksual mengintai di setiap bayang-bayangmu. Siapa saja bisa menjadi korbannya, baik itu tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dilahap hanya sebagai objek pemuas semata. Pelecehan seksual sudah menjadi bagian hidup kita. Kata siapa? Jaga ucapanmu. Jangan sampai masa depanmu direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelecehan seksual harus diberantas dari muka bumi ini. Tidak ada kata besok, tidak ada kata nanti. Kita mulai detik ini demi keselamatan umat, bangsa, dan negara. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena hasrat biologisnya tidak terpenuhi. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa hanya perempuan saja yang menjadi korban dari pelecehan seksual ini, dan pelakunya hanya laki-laki saja. Tetapi pada kenyataannya, baik itu laki-laki, anak-anak, dewasa, tua, dan muda juga menjadi korban dari pelecehan seksual ini. Pemirsa, seorang nenek berusia 71 tahun diperkosa pria di rumahnya di Desa Sukarame. Anak kandungnya sendiri berjenis kelamin laki-laki yang masih berusia 3 tahun. Ya, kembali bersama kami. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Ironisnya pelaku tidak. Polisi pastikan nenek Sumintuk, warga Jember, positif diperkosa, lalu ditusuk lehernya. Setelah melihat cuplikan video tadi, di sini saya membuat sebuah poster tentang kekerasan seksual. Di sini saya memberikan kata-kata Stop Sexual Harassment Anywhere and to Anyone. Nah, di sini saya menempatkan 3 komponen manusia, yaitu ada anak-anak, perempuan, dan orang dewasa laki-laki. Di sini menyimbolkan bahwa objek dari kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan saja, tetapi juga terjadi pada laki-laki dan terjadi pada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual ini. Di antaranya, kurangnya kemampuan mengendalikan diri sendiri, kemudian kecanduan pornografi, selanjutnya yaitu keimanan yang tipis dari seseorang, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan cikal bakal terjadinya pelecehan seksual. Mengapa demikian? Karena pergaulan bebas, sebuah kehidupan yang bebas di mana sebuah komunitas itu berdiri. Di sana mereka bebas melakukan apa saja untuk mencapai kepuasan diri mereka. Sebagai umat manusia, jangan risau dengan adanya kekerasan seksual ini. Jangan panik terhadap kekacauan yang terjadi ini. Banyak solusi yang ditawarkan dari kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Di antaranya meningkatkan keimanan, kemudian kontrol dari orang tua terhadap remaja. Di sini orang tua juga berperan untuk memberikan pendidikan non formal kepada anak-anaknya. Yang terutama yaitu sex education. Mengapa sex education? Karena sex education adalah pendidikan yang berisi dari orang tua kepada anaknya untuk memberikan pengetahuan tentang dunia seksual. Hal ini yaitu diberikan sesuai dengan porsi usianya masing-masing, tertentu pada seorang remaja, di mana remaja ini adalah masa coba-coba dari manusia, yaitu bisa disebut juga dengan masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa, di mana pada masa remaja ini seorang anak akan mencoba suatu hal yang baru dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Di dalam sex education, orang tua memberikan pembelajaran tentang bahayanya penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS, gonore, sifilis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah seorang anak mengetahui bahaya dari pergaulan bebas ini, maka mereka akan menutup diri dari yang namanya kehidupan bebas dan akan terhindar dari pelecehan seksual, baik itu mereka menjadi pelaku dan mereka juga bisa menjaga diri dari oknum-oknum yang melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu, mari kita berantas kekerasan seksual dari muka bumi ini. Karena oleh satu orang saja, masa depan seseorang akan hancur untuk selama-lamanya. Saya Maldiunanda
dengan NIM 200029 dari kelas 2A Pendidikan Sosiologi 2020 dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.